Ulti monitor. Arjen, truk masuk. Masuk. Stay safe, jaga keselamatan. Berhenti! Go. Awalnya kami yang berada di Subdit Penindakan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mendapatkan informasi dari Kanwil Bea Cukai Jakarta bahwa akan ada pengiriman barang kena cukai ilegal berupa rokok dari Pulau Sumatera menuju ke daerah Cibinong, Jawa Barat. Informasi tersebut saya terima pada hari Sabtu tanggal 27 September tahun 2025. Berdasarkan informasi tersebut, kami membentuk tim dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan bersama dengan Kanwil Bea Cukai Jakarta, didukung dengan Bais TNI untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal. Tentunya sebelum kami melakukan penindakan, kami membuat skema penindakan. Ya, skema penindakan ini sangat tergantung dengan lokasi penindakan nanti seperti apa di lapangan, kemudian sarana pengangkutnya seperti apa, termasuk resistensi yang diprediksi akan terjadi nanti di lapangan akan seperti apa. Kami membagi menjadi 3 tim. Ya. Tim pertama adalah tim pengamatan gudang. Tim ini bertugas melakukan nanti penindakan dan pengamatan terhadap target secara langsung, yaitu adalah gudang. Kemudian tim perimeter adalah tim supporting tim penindakan. Ya, artinya tim ini berada di dalam jangkauan area yang tidak jauh dari tim penindakan, sehingga ketika tim penindakan sudah melakukan penindakan, tim ini dapat segera melakukan perbantuan. Kemudian ada tim eyeball. Ya, tim eyeball ini tentunya adalah mengamati semua kendaraan yang lewat dan keluar masuk di pabrik, termasuk juga nanti yang bergerak dari Sumatera menuju ke Jawa. Ya. Jadi tim ini memastikan nanti kendaraan apa yang akan masuk dan diindikasikan akan memuat apa. Tim berangkat pada hari Sabtu pada tanggal 27 September 2025. Ya, informasi yang kami terima saat itu masih sangat terbatas, yaitu adanya pengiriman menggunakan truk Fuso berwarna hijau, ya, yang akan dibawa ke yang berada di daerah Cibinong. Ya. Pada tanggal 27 September itu tim sudah berada di lokasi, ya, tetapi pada pengamatan pada tanggal 27 September belum terdapat indikasi kegiatan sarana pengangkut yang membawa barang kena cukai ilegal. Izin laporan dari tim eyeball sudah standby di exit tol. Pantauan sampai dengan sekarang target belum melintas. Berikut ganti. Monitor itu kalau bisa istirahat ganti-gantian ya biar nggak capek semua. Monitor. Gudang on position, visual tampak jelas menuju arah gudang. Kondisi per sore ini jam 2 terpantau kosong, tidak ada kegiatan. Ganti. Kopi.
tolong dipastikan itu ya. Jumlah orang di dalam situ ya bertambah berkurang. Kegiatan pengamatan dan pengawasan tetap dilanjutkan oleh tim, dilanjutkan pada hari Minggu, tanggal 28 September tahun 2025. Tapi berdasarkan hasil pengamatan, belum terdapat sarana pengangkut yang masuk ke. Hari kedua ini tim Eyeball masih standby di exit tol, tapi posisi kami agak bergeser sedikit ke depan karena tadi ada macet. Sampai dengan sekarang target belum melintas, berikut ganti. Oke, di copy. Oh ya, nambahin tadi ada info dari Puskodal. Tadi baru dapat kontak sampai ke Lampung. Standby, mana tahu dia nyebrang hari ini ya. Gudang melapor ke tim, hari kedua terpantau visual masih sama seperti hari pertama, kosong, tidak ada gerakan orang maupun sarana pengangkut. Ganti. Suka duka di lapangan itu pasti ada saja, ya. Antara lain tentunya adalah waktu yang kita tidak dapat menentukan. Ya, dalam kasus penindakan ini teman-teman berada di lapangan kurang lebih 3 hari. Ya, saya pikir 3 hari itu adalah waktu yang cukup lama karena memang tidak ada pergantian tim. Ya, jadi tim berada di situ. Ya, tim yang di situ nanti akan bergantian tugas, yang satu tidur, yang satu berjaga, kan begitu terus sampai dengan yang diindikasikan sebagai target itu datang ke tempat dimaksud. Semangat sebagai pegawai Direktorat Bea dan Cukai itu adalah modal dan utama. Ya, Direktorat Bea dan Cukai dan teman-teman itu sadar betul bahwa salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah community protector, yaitu melindungi warga dari barang-barang yang ilegal. Ya, salah satunya yang barang ilegal yang dimaksud adalah barang kena cukai yang tidak dilekati dengan pita cukai. Eyeball laporan target terlihat keluar exit tol. Ini ciri-ciri target, kepalanya warna hijau. Hijau. Merek Hino, platnya BE 8. Ganti. Di copy, minta tolong diikutin dulu, terus sembari share live vlog biar kami langsung merapat ke sana. Tim gudang monitor. Gudang masuk. Standby ya. Target kelihatan udah ada visualnya. Kami OTW ke sana untuk ke perbantuan tim Eyeball. Pada hari Senin tanggal 29 September diindikasikan ada sarana pengangkut yang sesuai dengan ciri-ciri yang berdasarkan informasi memasuki. Kemudian tim melakukan pengamatan, ya, memastikan apakah barang yang diangkut adalah berupa barang kena cukai ilegal. Sarana pengangkut yang dimaksud masuk sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman di lapangan harus memastikan bahwa barang yang diangkut adalah barang kena cukai ilegal. Setelah melakukan pengamatan dan diyakini bahwa yang diangkut dan dibongkar pada tempat dimaksud adalah barang kena cukai ilegal, teman-teman dari Subdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan beserta Kanwil Bea Cukai Jakarta dan BASTI TNI melakukan penindakan terhadap target dimaksud. Ulti monitor, arjen, truk masuk. Masuk. Jaga keselamatan guys, stay safe. Berhenti! Hei, dua orang! Kumpul! Sini! Diam! Ngapain lari? Gabung. Duduk. Tangan di atas kepala. Sini, jejer. Mana supirnya?
Mana supir? Mana supir? Supir? Depan, Pak. Depan mana? Mana? Di mana supirnya? Pak. Hah? Di depan, Pak. Depan mana? Di depan. Nggak usah nyolot. Ini apa? Ya, Pak. Rokok ya. Ini rokok ya. Coba buka. Katanya bau karung. Ya saya kan Pak nggak tahu, saya kan buruh Pak. Supirnya mana? Saya nggak tahu Pak, tadi di depan Pak. Setelah dilakukan penindakan, di sana ditemukan kegiatan bongkar muat berupa barang kena cukai ilegal. Ditemukan di lokasi antara lain barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok, antara lain dengan merek Manchester, Smith, dan Kenya. Woi. Bapak siapa? Izin Bang, abang siapa Bang? Saya anggota. Saat melaksanakan tugas, ya ternyata di dalam sarana pengangkut itu diduga kendaraan dikawal oleh oknum. Kemudian ketika melakukan pemeriksaan di lokasi, ya diduga tempat itu dijaga oleh oknum. Ya tentunya tetap teman-teman mengedepankan komunikasi. Makanya dari itu kita dalam melaksanakan tugas untuk menghindari benturan kepentingan, salah satu teknik yang kita terapkan adalah mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum lain terhadap oknum tersebut. Awalnya memang mendekati salah satu petugas kami ya untuk melakukan komunikasi ya, pada intinya minta bantu untuk dilepas barangnya, tetapi dalam pelaksanaan tugas teman-teman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap mengedepankan integritas ya. Pasti ada emosi yang tersulut pada saat itu ya, makanya di situ kami mengedepankan komunikasi, dan ketika sudah mulai ada perlawanan dari oknum, maka di situ adalah peran dari aparat penegak hukum yang mensupport tugas kami. Setelah dilakukan penindakan ya terhadap satu truk Fuso, itu didapatkan kurang lebih 440 karton ya, barang kena cukai berupa hasil tembakau atau kita kenal sebagai rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 440 karton ya. Potensi nilai barang setelah dihitung itu kurang lebih senilai 10 miliar 978 juta rupiah. Ya, kemudian untuk potensi kerugian negaranya itu kurang lebih 5 miliar 878 juta 400 ribu rupiah.